Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk seleksi kompetensi teknis tambahan bagi P3K di Kementerian Agama, yaitu mengenai moderasi beragama. Tentang nilai moderasi beragama yaitu kemanusiaan. Dalam video kita kali ini akan membahas sebanyak 20 soal. Langsung saja untuk soal yang pertama. Sebagai seorang petugas keagamaan di suatu desa, Anda mendapat laporan bahwa salah satu warga desa Anda, seorang yang beragama berbeda dengan Anda, sedang mengalami kesulitan dalam upaya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Sikap yang tepat yang seharusnya Anda tunjukkan adalah A. Mengabaikan laporan tersebut karena perbedaan agama. B. Membantu warga tersebut dengan segenap kemampuan Anda. C. Meminta warga tersebut untuk mencari bantuan di tempat lain. D. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Anda. Jawaban yang tepat adalah B. Membantu warga tersebut dengan segenap kemampuan Anda. Sebagai seorang petugas keagamaan, sikap kemanusiaan yang seharusnya ditunjukkan adalah membantu sesama tanpa memandang perbedaan agama. Melakukan tindakan membantu warga tersebut dengan segenap kemampuan adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Selanjutnya soal nomor 2. Saat sedang melakukan kegiatan sosial di suatu daerah, Anda mendapati sekelompok anak jalanan yang sedang bermain di jalanan tanpa pengawasan. Sikap yang tepat yang seharusnya Anda tunjukkan adalah A. Membuat laporan kepada pihak berwajib. B. Mengajak anak-anak tersebut bermain bersama Anda. C. Membeli makanan untuk anak-anak tersebut. D. Membuat program sosial untuk membantu anak jalanan. Jawabannya adalah A. Membuat laporan kepada pihak berwajib. Kegiatan tersebut merupakan tindakan preventif untuk mengurangi risiko bahaya bagi anak-anak jalanan. Melakukan laporan kepada pihak berwajib adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut. Selanjutnya soal nomor 3. Ketika Anda menjadi saksi atas suatu kasus tindakan diskriminasi terhadap seorang warga karena perbedaan keyakinan agama, sikap yang tepat yang seharusnya Anda tunjukkan adalah A. Melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. B. Menghindari kasus tersebut agar tidak terlibat. C. Menyampaikan masalah tersebut kepada pihak berwenang. D. Menyuruh korban untuk melaporkan kasus tersebut sendiri. Jawabannya adalah A. Melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Sebagai warga negara yang memiliki sikap kemanusiaan, melaporkan kasus diskriminasi kepada pihak berwajib adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Soal berikutnya, nomor 4. Saat menghadapi perbedaan pendapat tentang masalah agama dengan seseorang, sikap yang seharusnya Anda tunjukkan adalah A. Memaksa pihak lain untuk setuju dengan pendapat Anda. B. Menghormati perbedaan pendapat tersebut. C. Menghindari komunikasi dengan pihak tersebut. D. Membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Jawabannya adalah B. Menghormati perbedaan pendapat tersebut. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam interaksi sosial. Menghormati perbedaan pendapat merupakan sikap yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan menghargai martabat manusia sebagai individu yang memiliki hak untuk berpendapat. Soal nomor 5. Seorang pemuda yang berasal dari keluarga yang taat beragama Islam dihadapkan pada situasi di mana temannya berasal dari agama lain mengalami kesulitan finansial. Teman tersebut meminta bantuan untuk meminjam uang agar bisa melunasi utangnya.
Sebagai seorang pemuda yang moderat dalam beragama, bagaimana sikap yang seharusnya dipilih? A. Menolak membantu dengan alasan agama yang berbeda. B. Membantu dengan memberikan uang tanpa syarat. C. Membantu dengan syarat agar teman tersebut masuk agama Islam. D. Menawarkan solusi lain untuk membantu tanpa melibatkan agama. Jawaban yang tepat adalah D. Menawarkan solusi lain untuk membantu tanpa melibatkan agama. Sebagai seorang yang moderat dalam beragama, pemahaman akan nilai kemanusiaan lebih penting daripada perbedaan agama. Memberikan bantuan kepada teman tanpa melibatkan agama adalah tindakan yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan kasih sayang. Soal berikutnya, soal nomor 6. Seorang guru agama di sebuah sekolah ingin memperkenalkan siswanya pada berbagai agama yang ada di Indonesia. Dia akan menyelenggarakan kegiatan kunjungan ke tempat-tempat ibadah untuk memperkenalkan anak-anak pada keberagaman agama. Namun, beberapa orang tua murid menolak kegiatan tersebut karena takut anak-anaknya akan terpengaruh dan meninggalkan agama yang dianut. Sebagai seorang guru yang moderat dalam beragama, tindakan apa yang seharusnya diambil? A. Melanjutkan kegiatan tanpa memperdulikan protes orang tua. B. Meminta maaf dan membatalkan kegiatan kunjungan. C. Mengundang orang tua untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. D. Menarik diri dari kegiatan dan menghormati pendapat orang tua. Jawabannya adalah C. Mengundang orang tua untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sebagai seorang yang moderat dalam beragama, guru seharusnya bisa memahami kekhawatiran orang tua, namun tetap berupaya untuk mengenalkan keberagaman agama kepada siswa. Mengundang orang tua untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut dapat membuka dialog dan membangun pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya soal nomor 7. Seorang pemuda dari agama Islam bekerja di sebuah lembaga bantuan sosial yang memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama. Namun, ada sebagian rekan kerja yang menolak memberikan pelayanan kepada mereka yang berbeda agama karena mereka menganggapnya sebagai orang kafir. Sebagai seorang pemuda yang moderat dalam beragama, tindakan apa yang seharusnya diambil? A. Melakukan boikot terhadap rekan kerja yang menolak memberikan pelayanan. B. Membentuk kelompok tersendiri dengan rekan kerja yang memiliki pandangan yang sama. C. Mencoba untuk memahami dan mengedukasi rekan kerja tentang pentingnya pelayanan tanpa memandang agama. D. Melaporkan rekan kerja yang menolak memberikan pelayanan kepada atasan. Jawaban yang tepat adalah C. Mencoba untuk memahami dan mengedukasi rekan kerja tentang pentingnya pelayanan tanpa memandang agama. Sebagai seorang pemuda yang moderat dalam beragama, tindakan konstruktif untuk mengatasi perbedaan pandangan adalah dengan memahami dan mengedukasi rekan kerja. Hal ini penting untuk membangun kesadaran bersama akan nilai kemanusiaan yang lebih tinggi daripada perbedaan agama. Berikutnya soal nomor 8. Seorang imam di sebuah masjid dihadapkan pada situasi di mana ada anggota jamaah yang ditolak oleh sebagian anggota lainnya karena perbedaan keyakinan dalam praktik keagamaan. Sebagai seorang imam yang moderat dalam beragama, tindakan apa yang seharusnya diambil? A. Menyuruh anggota jamaah yang ditolak untuk mencari masjid lain. B. Mengadakan dialog antara anggota jamaah untuk membahas perbedaan keyakinan. C. Memutuskan hubungan dengan anggota jamaah yang menolak. D. Menjalankan ibadah secara terpisah antara anggota jamaah yang berbeda keyakinan. Jawaban yang tepat adalah B. Mengadakan dialog antara anggota jamaah untuk membahas perbedaan keyakinan. Sebagai seorang imam yang moderat dalam beragama, upaya untuk memecahkan konflik antara anggota jamaah adalah dengan mengadakan dialog untuk memahami perbedaan keyakinan.
Hal ini dapat membantu memperkuat persatuan dan kesatuan dalam beragama. Selanjutnya soal nomor 9. Seorang remaja yang moderat dalam beragama sering mendapat tekanan dari teman-temannya untuk melupakan praktek keagamaannya dan ikut dalam gaya hidup yang dianggap lebih modern. Sebagai remaja yang moderat dalam beragama, sikap apa yang seharusnya diambil? A. Menuruti tekanan teman untuk ikut dalam gaya hidup yang dianggap modern. B. Menutup diri dan menjauhi teman-teman yang menganggap praktek keagamaan sebagai kuno. C. Mencari teman-teman baru yang memiliki pandangan yang lebih menerima perbedaan. D. Memperjuangkan hak untuk mempraktekkan keagamaan tanpa mengorbankan persahabatan. Jawaban yang tepat adalah D. Memperjuangkan hak untuk tetap mempraktekkan keagamaan tanpa mengorbankan persahabatan. Sebagai seorang remaja yang moderat dalam beragama, memperjuangkan hak untuk tetap mempraktekkan keagamaan tanpa mengorbankan persahabatan adalah tindakan yang kuat dan sesuai dengan nilai toleransi dan kemanusiaan. Soal berikutnya, soal nomor 10. Seorang warga masyarakat mengalami kesulitan ekonomi yang sangat parah. Ia meminta bantuan kepada Anda sebagai seorang pegawai Kementerian Agama. Bagaimana sikap Anda dalam menanggapi permintaan bantuan tersebut? A. Memberikan bantuan dengan syarat agar orang tersebut mengikuti ajaran agama Anda. B. Memberikan bantuan tanpa syarat dan memperhatikan kebutuhan dasar yang ia butuhkan. C. Menyarankan agar orang tersebut mencari bantuan ke pemerintah lain. D. Mengabaikan permintaan bantuan karena bukan tanggung jawab Kementerian Agama. Jawabannya adalah B. Memberikan bantuan tanpa syarat dan memperhatikan kebutuhan dasar yang ia butuhkan. Sikap kemanusiaan yang sejati adalah memberikan bantuan tanpa syarat apapun. Menjadi seorang pelayan masyarakat yang baik adalah memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar orang lain tanpa memandang agama, ras, atau latar belakang sosial lainnya. Berikutnya soal nomor 11. Seorang pegawai Kementerian Agama di desa terdekat sedang mengalami kondisi kesehatan yang memburuk. Ia meminta tolong kepada Anda agar menyarankan obat-obatan yang dapat membantunya. Bagaimana sikap Anda dalam menanggapi permintaan bantuan tersebut? A. Menyarankan obat-obatan alternatif berdasarkan ajaran agama Anda. B. Merujuk pegawai tersebut ke pelayanan kesehatan terdekat. C. Mengabaikan permintaan bantuan karena bukan tanggung jawab Kementerian Agama. D. Menyarankan obat-obatan tanpa memandang ajaran agama. Jawaban yang tepat adalah B. Merujuk pegawai tersebut ke pelayanan kesehatan terdekat. Sebagai seorang pelayan masyarakat, tugas Anda adalah memberikan bantuan yang dibutuhkan tanpa memandang agama. Menyarankan pegawai tersebut untuk mencari pelayanan kesehatan terdekat adalah sikap kemanusiaan yang sejati. Berikutnya soal nomor 12. Seorang warga masyarakat yang berbeda agama datang kepada Anda dan meminta nasihat terkait masalah kehidupan pribadinya. Bagaimana sikap Anda dalam menanggapi permintaan nasihat tersebut? A. Membimbing sesuai dengan ajaran agama Anda. B. Mengabaikan permintaan nasihat karena bukan tanggung jawab Kementerian Agama. C. Memberikan nasihat yang bersifat umum tanpa memandang agama. D. Menyarankan agar orang tersebut mencari nasihat dari pemuka agama yang sama dengannya. Jawaban yang tepat adalah C. Memberikan nasihat yang bersifat umum tanpa memandang agama. Sebagai seorang pelayan masyarakat, Anda harus memberikan nasihat yang bersifat umum tanpa memandang agama, menunjukkan kesamaan perlakuan terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang agama adalah bentuk sikap kemanusiaan yang sejati. Berikutnya soal nomor 13.
Seorang warga masyarakat dari agama lain telah melakukan kebaikan kepada Anda. Bagaimana sikap Anda dalam menanggapi kebaikan tersebut? A. Mengevaluasi apakah kebaikan yang telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Anda. B. Mengabaikan kebaikan yang telah diterima karena dari agama lain. C. Menerima kebaikan dengan tulus tanpa memandang agama. D. Menerima kebaikan dengan syarat agar orang tersebut juga mengikuti ajaran agama Anda. Jawabannya adalah C. Menerima kebaikan dengan tulus tanpa memandang agama. Sikap kemanusiaan yang sejati adalah menerima kebaikan dengan tulus tanpa memandang agama. Menghargai kebaikan orang lain merupakan bentuk sikap kemanusiaan yang patut untuk dijunjung tinggi. Soal nomor 14. Seorang petugas keamanan sedang bertugas di sebuah acara keagamaan. Tiba-tiba, seorang wanita hamil tua terseret oleh kerumunan massa dan terjatuh. Apa yang seharusnya dilakukan oleh petugas keamanan tersebut? A. Melanjutkan tugasnya mengamankan acara. B. Menyuruh orang lain untuk membantu wanita hamil tua tersebut. C. Membantu wanita hamil tua tersebut meskipun bukan tugasnya. D. Mengambil foto dan video kejadian untuk laporan. Jawabannya adalah C. Membantu wanita hamil tua tersebut meskipun bukan tugasnya. Sebagai seorang petugas keamanan, kemanusiaan juga merupakan bagian dari tugasnya. Membantu orang lain dalam situasi darurat adalah suatu tindakan yang patut dilakukan demi menjaga hak asasi manusia dan kemanusiaan. Selanjutnya soal nomor 15. Seorang pemuda yang sangat taat beragama mendengar bahwa tetangganya sedang mengalami kesulitan ekonomi dan kelaparan. Dia memiliki makanan yang cukup untuk berbagi, tetapi dia ragu apakah dia boleh memberikannya kepada tetangganya yang berbeda agama. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemuda tersebut? A. Memberikan makanan dengan syarat tetangganya masuk agama yang sama dengannya. B. Tidak memberikan makanan karena berbeda agama. C. Memberikan makanan tanpa memandang agama tetangganya. D. Memberikan makanan dengan harapan mendapatkan pahala khusus. Jawaban yang tepat adalah C. Memberikan makanan tanpa memandang agama tetangganya. Kemanusiaan tidak mengenal batasan agama. Sebagai seorang yang taat beragama, kita seharusnya mampu berbagi kasih sayang dan kebaikan kepada sesama tanpa memandang perbedaan agama. Soal nomor 16. Seorang guru agama di sekolah menengah mendapati salah satu muridnya seringkali menjadi korban buli karena mengikuti kegiatan keagamaan yang biasa dianggap aneh oleh murid lain. Apa yang seharusnya dilakukan oleh guru tersebut? A. Mengabaikan kondisi tersebut karena agama merupakan masalah privat. B. Melakukan pendekatan ke murid yang sering menjadi korban bullying untuk berhenti mengikuti kegiatan keagamaan. C. Mengajarkan kepada murid-muridnya tentang pentingnya menghormati perbedaan keagamaan. D. Meminta bantuan kepala sekolah untuk mengeluarkan murid yang sering menjadi korban bully dari sekolah. Jawabannya adalah C. Mengajarkan kepada murid-muridnya tentang pentingnya menghormati perbedaan keagamaan. Sebagai seorang guru agama, penting untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan menghormati perbedaan agama kepada murid-muridnya. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan inklusif bagi semua murid. Soal nomor 17. Seorang pemimpin agama di lingkungan masyarakatnya mengetahui adanya praktek diskriminasi terhadap minoritas agama yang tinggal di sekitar tempat ibadahnya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin agama tersebut? A. Mengajak para pengikutnya untuk ikut terlibat dalam praktek diskriminasi tersebut. B. Melaporkan praktek diskriminasi tersebut ke kepolisian. C. Mengabaikan praktek diskriminasi tersebut karena itu bukan urusannya. D. Membela dan melindungi minoritas agama yang mengalami diskriminasi. Jawaban yang tepat adalah
D. Membela dan melindungi minoritas agama yang mengalami diskriminasi. Sebagai pimpinan agama, penting untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi semua umat tanpa memandang perbedaan agama. Melindungi minoritas agama yang mengalami diskriminasi merupakan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Soal nomor 18. Sebagai seorang pegawai Kementerian Agama, Anda mendapatkan laporan bahwa sekelompok orang yang berbeda agama sedang mengalami konflik di suatu daerah. Apa sikap yang seharusnya Anda tunjukkan dalam menyelesaikan konflik ini? A. Memihak pada satu kelompok agama saja. B. Bertindak sesuai dengan hukum agama Anda. C. Mendorong dialog antar kelompok agama untuk mencari solusi damai. D. Melakukan tindakan persuasif untuk memaksakan solusi yang diinginkan. Jadi, jawabannya adalah C. Mendorong dialog antara kelompok agama untuk mencari solusi damai. Sebagai pekerja Kementerian Agama, sikap yang seharusnya ditunjukkan adalah mendukung dialog antar kelompok agama untuk mencari solusi damai. Hal ini merupakan bentuk sikap kemanusiaan yang menghargai perbedaan dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Soal nomor 19. Saat masyarakat di suatu daerah mengalami bencana alam, Anda sebagai pegawai Kementerian Agama diminta untuk memberikan bantuan sosial. Tindakan apa yang seharusnya Anda lakukan? A. Memberikan bantuan sosial hanya kepada umat agama yang sama dengan Anda. B. Memberikan bantuan sosial berdasarkan kebutuhan dan tanpa memandang agama. C. Memberikan bantuan sosial karena tidak ada anggaran yang cukup. D. Menyuruh masyarakat untuk mencari bantuan sosial sendiri. Jawaban yang tepat adalah B. Memberikan bantuan sosial berdasarkan kebutuhan dan tanpa memandang agama. Sebagai pekerja Kementerian Agama, sikap kemanusiaan yang seharusnya ditunjukkan adalah memberikan bantuan sosial berdasarkan kebutuhan dan tanpa memandang agama. Hal ini menunjukkan sikap egaliter dan peduli terhadap semua orang yang membutuhkan bantuan. Soal nomor 20. Ketika Anda mendengar ada kasus intoleransi agama di suatu daerah, tindakan apa yang seharusnya Anda ambil? A. Mengabaikan kasus tersebut karena bukan urusan langsung Anda. B. Mencari tahu lebih dalam mengenai kasus tersebut dan memberikan bantuan serta dukungan. C. Membuat pernyataan publik. D. Memihak pada satu pihak yang sedang menjadi korban intoleransi agama. Jawaban yang tepat adalah B. Mencari tahu lebih dalam mengenai kasus tersebut dan memberikan bantuan serta dukungan. Sebagai pekerja Kementerian Agama, sikap yang seharusnya ditunjukkan adalah mencari tahu lebih dalam mengenai kasus intoleransi agama dan memberikan bantuan serta dukungan. Hal ini merupakan bentuk kepedulian dan tindakan nyata dalam menyelesaikan kasus intoleransi agama di masyarakat. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua serta sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.